Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 10 Mei 2023 dalam pekan kelima Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Christina Darvi, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari indah yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan penuh kelembutan, Engkau telah membangunkan kami, menyapa, menjaga, dan memelihara kami. Saat ini Bapa, kami mohon berkat-Mu agar melembutkan hati kami dalam menerima sapaan kasih dari-Mu. Bantu kami untuk bisa memahami dan meresapkannya dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Tinggal dalam Yesus
dan berbuahlah. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Ketika kita memiliki pohon mangga, kita akan sangat senang waktu pohon itu berbuah banyak dan rasanya manis. Saat musim buah tiba, tak henti-hentinya kita memandang buah-buah kecil yang muncul dan kadang-kadang menghitungnya. Hari demi hari kita menantikan buah-buah itu bertumbuh menjadi besar, masak dan matang di pohon. Waktu panen tiba, kita berharap-harap cemas agar rasanya manis dan enak. Ketika ternyata benar buahnya manis, wow, kenikmatannya sangat berbeda dengan kenikmatan makan buah yang kita beli dari pedagang. Pohon mangga seperti ini tentunya akan sangat kita sayangi dan kita jaga serta pelihara dengan baik. Sebagai umat Kristiani, kita diharapkan untuk bisa berbuah bagi sesama. Apa maksud dari kata berbuah di sini? Tidak berbeda jauh dari pohon mangga yang berbuah banyak, manis, dan besar itu. Kita diharapkan bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Ketika ada yang sedang bersedih hati karena duka cita atau terkena teguran atasan, dimusuhi teman dan saudara, apakah kita siap menjadi saluran berkat kegembiraan untuk menghibur? Ketika ada yang merasa butuh dukungan doa agar bisa dikuatkan dalam menghadapi pergumulan hidup berumah tangga, pergumulan hidup menjadi orang tua, apakah kita juga mau menjadi saluran berkat, yaitu menjadi pendoa bagi mereka? Ketika ada seorang teman yang tertimpa masalah bertubi-tubi, seperti tak kunjung henti cobaan demi cobaan datang menghampiri, apakah kita siap menjadi teman setia di dalam suka dan duka? Ketika ada seorang teman yang pemarah, sehingga ia tidak mempunyai seorang teman pun karena sikapnya itu, apakah kita juga ada di sampingnya untuk bisa menjadi saluran berkat, menegur dan sekaligus menemani dia? Ketika ada yang kesulitan membayar uang sekolah anak, uang kontrakan rumah, apakah kita siap menjadi saluran berkat rezeki bagi mereka? Ketika ada yang kesulitan menjaga anak, atau mungkin minta tolong menjadi petugas rosario atau petugas misa, apakah kita siap menjadi saluran berkat bantuan tenaga untuk menolong? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam Kristus, refleksi pertama untuk kita, apakah kita sudah berbuah setiap hari? Mungkin ada yang berkata, saya tidak punya banyak hal untuk diberikan. Tidak akan berarti bagi mereka karena bantuan yang saya berikan kecil nilainya. Buah tidak harus semata-mata soal bantuan uang atau harta. Namun, ketulusan dari berkat yang kita berikan akan memberikan dampak lebih besar. Kita tidak memiliki banyak uang untuk membantu. Terkadang, justru keberadaan kita di sisi seorang kawan yang sedih, kita lakukan dengan tulus dan setia, itu sangat menghibur dan membantu mereka. Semakin kita menyadari bahwa buah yang kita hasilkan bisa dalam aneka bentuk bantuan, maka kita akan makin berbuah banyak bagi sesama. Refleksi kedua yaitu, apakah buah yang kita hasilkan sudah terasa manis? Buah-buah yang kita hasilkan apakah sudah menyenangkan hati Bapa? Apakah buah kita itu
terasa manis bagi sesama dan tidak terasa asam atau pahit, ketulusan hati akan menjadikan buah-buah kita menjadi manis rasanya. Mari kita mencoba untuk lebih memahami hikmat dari Tuhan, sehingga kita sadar bahwa kita bisa menghasilkan banyak buah yang manis bagi sesama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Marilah kita berdoa. Bapa yang pengasih, terima kasih atas sapaan-Mu, akan kasih-Mu yang begitu lembut dan mudah kami pahami. Terima kasih atas kesabaran-Mu bagi kami yang sering lupa dan tidak paham bagaimana cara menghasilkan buah-buah yang manis bagi sesama kami. Bantu kami ya Bapa, berikan kami rahmat-Mu agar tetap kuat berakar kepadamu, sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.